satrul aurati ain anil uyuni min insin wa jinnin wa malakin pasatru yamna'u min ru'yatiha ulai. Segenap para asatizah, para bapak, para saudara, materi kita sekarang ya masuk terkait tentang syarat sahnya sholat yang kelima. Kalau di matan itu disebutkan wa khamisuha satrul aurah. Jadi yang kelima dari beberapa syarat sahnya sholat yaitu nutup aurat. Satrul aurah itu menutup aurat. Jadi aurat kita tuh pada waktu sholat harus ditutup. Kalau enggak tertutup aurat kita dalam sholat, maka sholatnya enggak sah. Karena ini persyaratan sahnya sholat. Nah makanya kita perhatiin tuh, kalau waktu kita sholat, sekarang sering terjadi kita lihat ada orang kadang-kadang ketika sholat, ya karena pakai celana panjang, pakai kaosnya ketat, ya orangnya gemuk. Nah kadang-kadang ketika dia sujud, itu pantatnya kelihatan, celengannya kelihatan, ya tuh begitu. Jadi karena celananya turun ke bawah, kaosnya naik ke atas, otomatis belahan pantatnya kelihatan. Itu kira-kira sholatnya batal apa tetap sah? Batal, karena itu kelihatan, auratnya kelihatan. Nah kalau dia tiap sholat begitu, kan sayang-sayang di sholat. Ya. Nah disinilah kita harus perhatiin. Ya makanya aman dah kita sholat begini. Ya pakai sarung, pakai baju ya yang enggak ketat, sehingga pada saat sujud pun enggak pengaruh nanti. Nah bagi yang kebetulan lagi kerja, kadang-kadang memang dia di perjalanan datang waktu sholat, dia berhenti ya untuk sholat. Nah itu perhatiin tuh, pakaiannya perhatiin saat-saat lagi sujud khususnya, karena ini bukan satu bukan dua. Ya kita sering lihat begitu. Kita mau kasih tahu takut dimarah, ya kita kagak kasih tahu kesian, ya kalau tiap hari begitu terus sholatnya, ya nah begitu. Nah ini kan artinya ya perhatian kita. Makanya orang kalau ngaji tahu dah tuh, oh iya ternyata saya kalau sholat ya harus seperti ini, enggak boleh seperti itu. Nah itu, nah makanya penting banget tuh yang namanya ngaji. Ya kalau kita ngaji dari bab ke bab ntar sampai ya begitu. Wah ini saatnya lagi bicara masa satrul aurah, nutup aurat. Nah ini jadi dalam sholat ini penting sekali karena ini termasuk syarat-syarat sah sholat. Orang perempuan juga begitu. Kalau orang perempuan sholat kebetulan dia ya pakai kain ya enggak terlalu nyengser, ketika sujud keangkat, kemudian kakinya, jari kakinya kelihatan, jempolkah yang kelihatan, kelingkingkah yang kelihatan, ya itu batal nggak kira-kira sholatnya? Batal tuh bapak saudara, telapak kakinya kalau kelihatan batal. Ya makanya istri kita, anak-anak perempuan kita kalau sholat kita perhatiin juga. Kalau udah benar alhamdulillah. Kalau memang masih ada kesalahan kita kasih tahu cepet-cepet. Ya makanya saya sering bilang yang paling aman sholat buat orang perempuan pakai apa? Kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki udah aman dah insya Allah. Tapi kalau nggak pakai kaos kaki nanti dilihat sarungnya ketika lagi sujud. Nah itu jangan sampai terangkat sehingga telapak kakinya kelihatan. Itu kalau telapak kakinya kelihatan, batalat sholatuha, batal sholat tuh orang perempuan. Nah ini hal-hal yang harus digarisbawahi, ya sehingga itu harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Nah di sini kata pengarang kitab, satrul aurati, tutup aurat, an al-uyuni, daripada pandangan-pandangan penglihatan, min insin, bisa juga dari manusia, wa jinnin, dari jin, wa malakin, atau dari malaikat. Itu kita tutup aurat kita. Jangan sampai dilihat sama manusia, sama jin juga nggak boleh, sama malaikat juga nggak boleh. Tuh makanya kita nggak boleh tuh, ya nggak ada yang lihat, tapi manusia nggak lihat, jin lihat nggak?
Kalau jin lihat nggak boleh juga, malaikat lihat juga nggak boleh. Makanya tuh ada bacaan kalau kita mau mandi kan kita telanjang, bagaimana supaya kagak dilihat sama jin, bagaimana supaya kagak dilihat sama ya malaikat. Itu ada nanti bacaannya supaya nanti ya mereka pun tidak bisa melihat. Ya seperti itu. Kadang kalau kita sembarangan buka-buka aja, jin ngeliatin. Ya, seperti itu, jangan sampai nanti aurat kita dilihat sama jin. Pasatru yamna'u min ru'yati haula'i, maka menutup, menghalangi daripada pandangan mereka semuanya. Jadi kalau kita udah ya pakai ya sesuatu pakaian yang bisa menutup aurat, insya Allah akan tertutup dari pandangan mata manusia, jin maupun malaikat. Wal wajibu, yang wajib, satruha, menutup aurat, min a'la, dari atas, wajawaniba, dan dari sisi samping-samping. Jadi yang wajib ditutup itu dari atas. Kalau kita ngelihat dari atas kelihatan aurat kita, batal sholat kita. Contoh, baju kita nggak kancing, kebetulan kita nggak pakai kaos daleman, ya kita lihat aurat kita, pusar kita kelihatan, batal. Atau kita pakai gamis, kemudian gamisnya itu longgar, kagak pakai apa-apa lagi, kita lihat dari atas kelihatan tuh punya kita, ya batal, karena ngelihatnya dari atas. Atau dari samping, makanya tadi tuh ketika orang sholat ya belahan patan kelihatan, batal, karena itu dari posisi ya bisa dari atas, bisa dari ya sampingnya. Nah itu batal. Kecuali kalau dari bawah. Nah kalau dari bawah orang ngelihat itu tidak terbuka auratnya, yang ngelihat yang salah. Ya misalnya ada orang sholat di atas pakai kain sarung, dia nggak pakai apa-apa lagi, dilihat begitu kelihatan. Ya yang salah yang ngelihat, gak ente ngeliatin begitu. Itu dari bawah namanya. Kalau ngelihatnya dari bawah kagak apa-apa, bapak saudara. Iya itu yang kagak bener, yang ngelihat tuh, nah nggak boleh. Ya, jadi ngelihat kalau dari bawah kelihatan auratnya itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kita ngelihat dari atas atau dari samping itu yang batal. Kalau kelihatan tuh auratnya. Falau kanat bihaisu taralahu aw li ghairihi fi ruku'in aw sujudin. Kalau seandainya ternyata aurat itu nampak, engkau bisa lihat ya lahu untuk dirinya, auli ghairihi, buat orang ya lain yang ngelihat ataupun buat dirinya, fi rukuin, pada saat lagi ruku, au sujudin, atau lagi sujud, min pauqih, dari atasnya, au kamih, atau dari lengannya, saliathu, yang luas, terlalu luas. Orang pakai gamis kan kadang-kadang luas banget tuh, nggak ada dalemannya, dilihat dari atasnya atau dari posisi sampingnya, batolat, maka batal. Apakah yang ngelihat itu orang lain maupun yang ngelihat dirinya sendiri. Makanya kita harus benar-benar rapat dah. Ya pakai gamis ya mesti pakai daleman. Makanya Nabi walaupun pakai gamis pakai sarung. Makanya Nabi itu disebut sahibul izar. Sahibul izar itu Nabi suka pakai sarung. Ya, jadi Nabi itu bersarung. Nah, ntar sarung baru pakai gamis. Begitu, ya. Jadi kayak kita udah cocok. Kita kan kadang-kadang pakai gamis tapi pakai daleman juga. Ya, kadang-kadang pakai sarung. Udah pakai sarung, pakai celana panjang lah gitu. Yang celana apa tuh? Ya, pangsi ya. Nah begitu, jangan pakai celana pangsi doang, gak pakai apa-apa sholat pakai celana pangsi doang, pantas juga kagak. Jangan diikutin yang begitu. Ya kalau mau ke sawah boleh. Ya dulu orang tua kita kalau mau ke sawah pakai celana pangsi, warnanya apa? Hitam itu. Sekarang pakai sholat. Jangan. Itu buat daleman. Ya buat apa? Buat daleman. Nah itu pakai celana pangsi, kemudian ambil sarung, pakai sarung. Udah pakai sarung mau pakai gamis, ya pakai gamis lagi. Itu Nabi sahibul izar, seneng sama sarung Nabi. Tuh begitu. Makanya dulu ada satu cerita, saya pernah baca tuh, ya di kitab Sahih Riyadhus Shalihin. Nabi baru dikasih selimut sama orang yang demen sama Nabi tuh. Ini selimut cakep banget buatan ya tangannya sendiri.
Dari tangan sendiri dia menyulam, selimutnya bagus bener. Nabi demen, Nabi pakai buat sarungan, yaitu selimut. Tiba-tiba ketika dikeluar, ada seseorang yang kepengen, seandainya itu selimut dikasih saya, enak tuh ya Rasulullah, gitu. Ya, Nabi pantangan kalau orang minta nggak dikasih, gitu. Jadi Nabi pasti kasih. Akhirnya Nabi pulang. Habis Nabi pulang, dilepit lagi tuh, ya sarung yang terbuat dari selimut. Ya, akhirnya diberikan kepada orang tadi. Terus sahabat yang ngambil, ente bener-bener dah Rasulullah pakai selimut, ente minta. Nah begitu. Nah setelah itu sahabat bilang, ya sejak saat ini saya tidak akan minta lagi. Nah begitu. Tapi itu disayang banget emang, dipakai terus sama tuh sahabat. Nah seperti itu. Jadi Nabi tuh nggak pernah tuh kalau diminta nggak dikasih. Sampai pakaian yang lagi dipakai disayang, emang selimut didemen banget sama Nabi. Ya tapi ada orang minta dikasih sama Nabi. Ya karena ada orang yang minta. Itu artinya Nabi sahibul izar, pakai sarung gitu. Jadi ya cocoklah kita pakai sarung. Kalau kita mau pakai gamis, dalemannya ada sarung. Jangan nggak pakai apa-apaan, gamis nggak pakai apa-apa dalemannya, ya repot ntar. Ya jadi tetap kita pakai ya daleman. Nah seperti sehingga nanti nggak kelihatan, ya nggak kelihatan tuh aurat kita, baik dilihat dari atas maupun dari samping, baik dilihat sama kita sendiri ataupun sama orang lain. Itu seperti itu. Wa illam tara bil fi'li, sekalipun engkau tidak melihat dengan pekerjaan atau perbuatan, la min asfala, tidak batal kalau dilihat aurat tadi dari bawah. Tuh, jadi kalau dari bawah nggak batal. Falau kana yusalli fi uluwin, kalau seandainya ada orang sholat di lantai atas, wa tahtahu man yaroha, lalu ada orang di bawahnya ngelihat, min zailihi, dari bawahnya tuh dilihat. Misalnya kalau pakai kain sarung, ya kan orang ya sholatnya di lantai atas, dilihat dari bawah gitu kelihatan, lam yadurro, maka tidak batal sholatnya karena ngelihatnya dari bawah. Intaha ku, ya hasyah, ya. Qaluhu bima yamna'u, ya sekarang nutupnya dengan apa? Dengan sesuatu benda yang bisa menghalangi ya daripada kelihatan tuh kulitnya. Jadi nggak boleh yang transparan Bapak Saudara. Ya jadi ya nutup aurat dengan benda-benda yang memang bisa menutupi warna kulit. Kalau yang transparan masih kelihatan, ya nggak boleh. Ya ini namanya bima yamna, ai bijir min tahirin, dengan benda bahan contohnya yang bersih, yamna'u, yang bisa menghalangi. Ya itu jadi apa saja yang bisa menghalangi warna kulit itu namanya jirim. Benda-benda itu suci, itu sah ya untuk menutup aurat. Kalau kita sekarang udah banyak dah, ya kain, sarung, ya bahan begitu banyak. Tinggal kita mau jadiin itu celana kah, sarung kah, atau gamis kah. Nah itu yang penting bisa menutupi warna kulitnya dan tidak transparan. Pada kholatinu, maka masuk ya tin, tanah. Kalau orang kagak punya bahan pakaian, ya kemudian dia telanjang, bagaimana mau sholat, tutupin sama ya apa, tanah, ya sehingga ya kulit-kulitnya ditutup dengan tanah-tanah. Itu seandainya terjadi begitu, payakpi, maka boleh cukup ma'awujudis saubi, bersama adanya pakaian. Seandainya pakaian ada, tetap itu bisa dibuat sedemikian rupa tanah sehingga bisa menutupi apa, auratnya. Itu boleh. Wa kharaja bijirmin, dan dikecualikan dengan benda-benda yang jirim itu ya apa, alaun, warna, kalaunil hana, seperti warna ya hana, ya pacar. Nah itu dikeluarkan, nggak boleh. Qaluhu launal basyarati, yang dapat menghalangi warnanya kulit. Jadi warna kulit dengan dia pakai pakaian tadi maka tertutuplah. Nah itu namanya udah bisa cukup.
Tapi kalau menggunakan kain plastik ya yang kelihatan masih transparan tuh kulitnya, ya itu nggak boleh. Bi'alla ya'rifa bayadoha, bahwasanya orang itu tidak tahu lagi tentang putihnya tuh kulit, min nahwi sawadiha, dari seumpama hitamnya tuh kulit, fi majlisit takhatubi, di majlis dia berkata-kata. Ya takhatub itu ketika dia sedang bicara. Kan kalau kita bicara main adep-adepan, nah itu kulit kita, aurat kita nggak kelihatan warnanya karena kita tutup, nah itu sah. Tapi kalau kulit kita tutup tapi masih kelihatan pada waktu ngobrol, itu tidak sah. Ya, jadi kalau sekarang ya kain-kain yang sekarang itulah yang pas digunakan. Tapi kalau plastik nggak boleh, karena memang plastik masih berbayang, masih transparan, warna kulitnya masih kelihatan, itu tidak boleh. Dilihatnya oleh siapa? Limu'tadidil basari, bagi orang yang matanya masih normal, adatan pada biasanya. Tuh ukuran mata normal. Wa huwa yaqtadi, yaitu merupakan salah satu tuntutan hukum, annama yamna'u fi majlisit takhatubi, bahwasanya sesuatu yang bisa menghalangi di majlis kita ngobrol, ya itu boleh. Tapi kalau tidak ya menghalangi, tetap warna kulitnya kelihatan pada saat kita lagi ngobrol, nah itu termasuk tidak boleh digunakan karena tidak bisa menutup aurat. Wa kana bihaitsu law ta'ammalan naziru ilaihi ma'aziyadatil qurbi lil musalli, dan adalah saat itu seandainya yang melihat ya benar-benar merenungkan ya kepadanya bersama ada tambahan dekat lil musalli, bagi orang yang sholat, apa? Yaitu jaddal adroki, sesuatu yang ditemukan, launa basaratihi, yaitu warna kulitnya, la yaduru, tidak ya apa-apa. Walau ra'aital basar, kalau seandainya kamu ngelihat kulit, biwasitati narin, dengan sebab ada perantara cahaya api misalnya, ya cahaya kan api, au syamsin, atau matahari, cahaya matahari, wa kana bihaitsu la tura biduni tilkal wasitah, dan itu sebenarnya tidak nampak tanpa ngelihat cahaya bantuan itu, lam yadurra, maka enggak apa-apa. Misalnya gini Bapak Saudara, kita pakai baju, pakai kain, ya itu kalau enggak ada di senter sama cahaya, itu enggak kelihatan warna kulitnya. Tapi sekarang ada alat, ya dengan cahaya itu tembus pandang, nah itu enggak apa-apa. Ya karena itu memang ada ya bantuan cahaya tembus pandang. Tapi dengan ya mata normal dilihat nggak kelihatan, ya udah tertutup auratnya karena udah ada bahan yang bisa menutup warna kulitnya. Tapi kalau pakai bantuan senter sinar kelihatan tuh, walaupun dia pakai baju tapi kelihatan, ya itu tidak apa-apa. Ya karena memang sekarang kan ada alat-alat canggih. Ya walaupun kita pakai pakaian bisa diteropong kelihatan. Ya ada cahaya, ada sinar namanya. Nah sekarang bagaimana? Itu dia udah berpakaian, tapi ketika dilihat dengan sinar kelihatan auratnya, tetap sah sholatnya. Karena yang menjadi ukuran mata normal. Kalau mata normal dia pakai pakaian dan gak kelihatan warna kulitnya, ya itu namanya udah nutup aurat. Ya, seperti itu. Kalluhu ku wa hakshin, ya hakshin itu hasyah bujairimi, ya kalau ku itu ya siapa, ya itu hasyah. Jadi ini terdapat dalam kitab hasyah dan hasyah bujairimi. Kalluhu khalian, bermula perkataannya sunyi, fi zulmatin, dalam kondisi gelap. Ibaratun, ini satu ungkapan, ghairuhu yang lainnya, walau kana khalian, sekalipun dia itu sunyi, au fi zulmatin, atau dalam tempat yang gelap, patas mulu surataini, maka itu meliputi dua bentuk, wa huwa ghayatun litakmil, yaitu batas akhir bagi pada keumumannya. Jadi walaupun kita di tempat yang gelap sholat, tetap wajib nutup aurat. Ustaz, nggak ada orang, sepi, gelap lagi, di sholat di kamar, lampunya dimatiin telanjang, boleh nggak?
Ya nggak boleh. Walaupun tidak ada yang lihat, manusia kagak lihat. Tapi kan tadi harus tertutup dari pandangan jin, pandangan malaikat, dan juga pandangan manusia. Di tempat yang gelap bisa dilihat oleh makhluk lain. Tuh begitu. Apalagi Allah. Ya kalau Allah nggak ada gelap, nggak ada terang, sama aja. Ya begitu. Allah itu ilmunya meliputi, kekuasaannya meliputi. Ya, jadi artinya kita nggak bisa jauh dari Allah, kita nggak bisa menghindar dari Allah, karena Allah itu ya ahata ya ilma, jadi ilmunya Allah itu meliputi. Ya, jadi kita nggak bisa dibilang oh kita berdua doang nih nggak ada yang tahu. Ya, ada pihak yang ketiga ketika kita berdua, yaitu Allah. Jadi kadang-kadang ada orang ngomong begitu, nih nggak ada yang tahu nih kita berdua doang nih rahasia kita berdua. Bagaimana rahasia kita berdua? Ada lagi, maaf Bapak, ada pihak yang ketiga. Siapa? Allah. Tuh, jadi kita nggak bisa lepas menghindar dari Allah. Apapun yang kita mau kerjakan, kita bersembunyi, itu nggak ada yang namanya tempat persembunyian buat Allah. Semuanya nampak, kelihatan. Tuh begitu. Gelap, ya itu sama Allah sama aja sama terang. Jauh sama aja, ya kita dekat. Kalau kita kan ada jarak, oh jauh bener, jadi kelihatannya nggak jelas, remeng-remeng. Nah kita ya begitu. Oh gelap, saya jadi nggak lihat ada kamu, ternyata ya tempatnya gelap nggak kelihatan. Itu kita ukurannya. Tapi untuk Allah tidak ada jarak yang namanya jauh dekat, nggak ada yang namanya terang dan gelap, sama aja. Ya sehingga semut hitam berjalan di atas batu yang licin di malam hari gelap, itu sama Allah, ya tahu Allah. Berapa banyak semut-semut yang berjalan ya melata ya di tempat-tempat yang gelap, di batu yang licin, jelas kelihatan sama Allah. Nah begitu. Jadi kita nggak bisa menghindar dari Allah. Nah makanya ketika sholat, walaupun kita bilang tempat yang sunyi, gelap, telanjang, ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Tetap sama seperti banyak orang, sama seperti kelihatan terang. Itu. Makanya kita kalau yang namanya sholat udah punya ya satu ilmu seperti ini. Nggak ada itu namanya kalau kita sholat sendiri biasa-biasa aja pakai kaos oblong aja. Jangan. Menurut kita kalau kita pakai kaos oblong di Al-Makmur kita malu sholat. Nah di rumah juga malu. Jangan di rumah nggak ada yang lihat ini sholat pakai oblong aja biasa. Nah ini kata Kiai Bunyamin, orang ini berarti belum ada kehusuan dan keikhlasan. Nggak ada keikhlasannya sama sekali. Jadi dia karena orang sholat. Ya kalau sholat di Al-Makmur, kalau begini nggak pantas nih yang rapian dikit dah. Nah kalau di rumah udah pantas aja. Nah berarti dia belum ada nilai keikhlasan. Orang yang udah ikhlas Bapak Saudara, ya itu ketika dia sholat mau sendiri mau rame-rame sama begitu. Sama udah begitu. Aduh, saya biasa pakai sorban sholat di rumah sendirian, tetap pakai sorban. Lagi ya banyak orang pakai sorban. Kalau di rumah sendirian kagak pakai sorban, gak ada yang lihat ini. Ya kadang-kadang kagak pakai peci. Kalau di musola nggak pakai peci di malu, takut ditegur sama orang. Di rumah nggak malu, udah biasa aja. Namanya belum ikhlas nih. Tuh begitu. Coba kita belajar begitu tuh. Ya jadi mau ada orang mau kagak ada orang sama. Ya ini banyak orang ya kita begini, nggak ada orang ya begini juga. Sholat. Ya biasa kalau 1 rakaat ya 5 menit. Ya banyak orang 5 menit, kagak ada orang 5 menit juga. Jangan gak ada orang sholat, Masya Allah gigi 4. Ya, pas banget ada orang, wah Allah, khusyuk banget. Yang temennya belakang, ente hebat, mau sholatnya khusyuk banget. Wah mungkin hebat aja dia, siapa dulu? Nah begitu. Jadi jangan. Jadi kita tidak terpengaruh. Ya kita tuh yang namanya ikhlas begitu nggak terpengaruh mau ada orang mau kagak ada orang, biasa aja kita sholat biasa begini ya udah begini, ada orang begini nggak ada orang ya begini juga. Ya seperti itu Bapak Saudara. Sebab kan ada orang
cuma penampilan casingnya doang. Kalau ada orang banyak casingnya lain. Nah, begitu. Ya, jadi dilagu-laguin udah. Ya, giran sendiri ya biasa aja. Ya, nah ini jangan. Ya, jadi kita benar-benar ikhlas. Itu kata Ki Bunyamin begitu. Ya, jadi kita belajar ikhlas ayo. Nah, seperti itu nih kita kalau lagi banyak orang begini nih malu nih. Ya lagi sendiri iya malu juga. Malu juga. Ya, makanya rapilah sholat pada saat kita di rumah maupun lagi di kamar ya sendirian sama ketika kita di masjid di mana-mana. Nah, seperti itu. Ya, jadi kan kadang-kadang ada orang udah ke sholat begini aja nggak ada orang ini. Nah, begitu. Kadang-kadang pakai oblong doang. Kaos oblong aja udah jadi. Ya, jangan Pak. Ya, kita karena lillah, karena Allah. Ya, enggak pantas dilihat seperti ini. Punya baju banyak banget pakai oblong doang. Ya, kan ada orang ya sholatnya pakai kaos oblong doang deh. Padahal bajunya banyak banget. Ya, duitnya banyak lagi. Ya, seperti ini kan kadang-kadang begitu. Orang-orang kaya kadang-kadang begitu, Pak. Ya, tadinya pakai celana panjang, banyak duitnya pakai celana pendek sekarang. Ya. Ini begini sering saya lihat. Ya Allah tuh orang. Ya, bos padahal duitnya banyak, ya. Pakai celana buntung, turun dari mobil pakai celana buntung. Ya, nah begitu. Kan aurat itu Bapak Saudara. Jangan ya Bapak Saudara jangan. Kita naik mobil tuh yang rapi. Ya, celana panjang. Ya, ini sekarang kan orang begitu. Ya, duitnya nggak ada pakai celana panjang, duitnya banyak pakai celana pendek. Nonton anjing dah. Ya, nah begitu. Jangan Bapak Saudara. Ya, jalan pagi, tolong auratnya ketutup. Tuh, jangan pakai celana di atas dengkul. Jalan-jalan pagi, ya pakai celana pendek. Jangan. Apalagi begitu. Pakai peci putih, ya, dengkulnya kelihatan. Ya Allah, jangan ya. Ya, kadang-kadang dia nggak sadari. Nah begitu. Makanya saya ingetin begitu. Di pengajian perlu diingetin seperti ini. Ya, jadi ketika jalan pakai celana di bawah dengkul, gitu. Silahkan. Berarti kan kalau pakai baju transparan kan nggak boleh. Seandainya kita kan pakai sarung kan menutupi aurat dari pusar, dari atas pusar sampai apa namanya dengkul itu kan aurat laki-laki. Iya. Tapi mereka atasnya tuh pakai bajunya baju koko atau apa tapi transparan, gimana Pak? Iya. Sah enggak? Kalau bicara masalah sah, yang penting udah tertutup auratnya. Kalau udah tertutup auratnya antara pusar dengan lutut itu bicara sah-sah saja. Cuma nanti bicaranya adab. Ini kan kita lagi belajar adab ya, gitu sama Allah. Makanya kata Ki Bunyamin begitu tuh. Ya pakai pakaiannya yang bagus itu. Maksudnya ini adab. Kita udah harus adab. Kita sampai di mana sama Allah. Kalau bicara masalah sah, ya bainas surra war rukbah. Selama kita sholat, Bapak Saudara, udah nutup aurat orang laki apa? Bainas surra war rukbah. Nah, setelahnya mau transparan, mau apa, ya itu sah-sah aja. Bicara masalah sah. Itu. Tapi kalau bainas surra war rukbah itu kelihatan transparan, enggak sah. Jadi kalau tadi yang ditanyakan, kalau antara pusar dengan lututnya tertutup, enggak transparan, tapi atasnya transparan, ya boleh-boleh aja. Begitu. Ya. Jadi sah karena dia pakai baju misalnya pakai koko itu yang bahannya transparan. Kan begitu ya. Kan ada tuh yang bahan transparan ya, kelihatan. Tapi dia udah pakai lapisan antar pusar dengan lutut, ya boleh. Tapi kalau sekarang nggak ada lapisan tapi masih kelihatan tuh, ya kelihatan karena begitu tipisnya tuh bahan, nggak boleh. Ya itu seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang pakai kaos dalam ya. Nah ini bajunya mungkin transparan agak tipis. Nah kemudian dipakai baju apa? Ya pakai kaos oblong. Kan berarti ketutup ya, tutup. Ya bagus, nggak apa-apa itu. Silahkan, boleh. Iya. Jadi yang paling penting bicara sah bainas surra war rukbah. Gitu antar pusat dengan lutut. Nah, nanti untuk etika itulah ya ada adab.
bagaimana adab kita kepada Allah ketika kita sholat. Nah, kita gunakan yang lebih sopan. Sama juga ketika kita ketemu sama tamu, sama orang yang kita anggap mulia, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah. Ya, kita nggak mau pakai kaos oblong begitu aja. Ke kelurahan pakai kaos oblong aja kita kagak berani. Ya, walaupun kagak ditegur sama Pak Lurah, tapi kayaknya kurang pantas. Nah, begitu. Apalagi ketika kita sholat. Nah, begitu. Kalau bicara sah sih sah aja. Ya, bicara sah sah. Tapi etikanya nanti. Nah, ini ketika satrul aurah yang dilihat, yang penting tertutup. Ya gitu. Mabaina surah warukbanya udah tertutup, udah sah. Nah, itu yang penting itu tuh. Nah, tapi kalau kita bicara masalah adab, nah nanti kelayakan kita pada saat kita sholat sedang menghadap Allah, bagaimana caranya yang terbaik. Nah, itu makanya ada orang pakai peci juga, pakai ya sarung, kemudian pakai kemeja atau pakai baju koko atau pakai baju yang memang didemen udah. Ya udah begitu, kadang-kadang ada lapisan lain lagi. Kalau dipunya sorban dipakai sorban. Nah, itu ya dalam rangka adab, etika seperti itu. Jadi kita kembali ya ke masalah kita. Jadi kalau seandainya dia tidak nutup aurat walaupun di tempat yang sunyi, sepi, di tempat yang gelap, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah apanya? Sholatnya. Kenapa? Karena walaupun di tempat yang gelap dia wajib nutup auratnya. Bi khilafil ajizi, berbeda bagi orang yang lemah yang enggak mampu anzalika daripada menutup aurat. Bi alam yajid satiron, karena dia tidak menemukan penutup. Au hubisa, atau dia ditahan. Ya, ditahan fi makanin najisin, di tempat yang najis, enggak boleh ganti pakaian karena ditahan. Ya, di tempat najis dia. Ya, itu namanya orang yang ajiz, berarti apa adanya. Ya, atau memang dia enggak punya alat untuk menutup aurat. Nah, itu kaifa amkan, bagaimana dia bisa? Sebab dalam agama itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaysa ma'hu illa saubun, dan dia tidak memiliki kecuali cuma pakaian yang ada di badannya. Dia lagi ditahan. Ya, pakaiannya cuma satu-satunya, enggak boleh diganti. Ya, sementara ditahan di tempat yang najis. Ya, otomatis sudah najis dah tuh pakaiannya. Ya, mau sholat bagaimana? Ya udah apa adanya. La yakfihi, dia tidak mencukupi lil aurati, untuk menutup aurat, wal makani, dan tempatnya. Fayusalli, maka dia boleh sholat hina izin, ketika itu arian, dalam keadaan telanjang. Ya, boleh dah tuh. Bi'itmami ruku'i, disempurnakan rukunya, wasujudi, dan sujudnya, wala i'adata alaihi, enggak perlu diulang kembali itu sholat. In qadara, kalau seandainya nanti dia mampu, artinya ketika dia udah kembali normal, udah keluar dari penjara, ya udah ditemukan pakaian. Nah, itu sholatnya yang dulu yang dia nggak punya pakaian, akhirnya ditelanjang, rukunya, sujudnya, sholatnya bagaimana? Sempurna. Tidak perlu diiadah, tidak perlu diulang kembali. Wa innama yusalli, dan sesungguhnya dia sholat inda doikil waktu, ketika sempit waktu. Tapi sholatnya jangan di awal-awal. Ya, sholat entar di akhir waktu. Kalau di awal-awal takutnya mungkin ada aja kesempatan dia menemukan pakaian, kali aja dia ngasih. Ya, mungkin aja ditemukan. Nah, begitu. Nah, nanti kalau udah ternyata dari awal waktu enggak ada yang memberikan pakaian, enggak ditemuin lagi pakaian, udah di akhir-akhir waktu udah sempit, ya udah sholat telanjang. Ya, karena memang enggak ada pakaian yang ditemukan. Awil yaksi, atau memang udah dia putus asa adatan, menurut kebiasaan min husuli satirin mu'tabarin, atau memang udah putus asa. Ini walaupun baru jam 1 sampai jam 3 pun nggak bakalan dia dapat pakaian. Nah, otomatis itu udah menjadi satu tradisi yang biasa menurut dia, bahwa dia nggak punya dan tidak dapat pakaian. Ya udah, walaupun jam 1 di sholat nggak apa-apa, sholat zuhur, walaupun belum sempit waktu. Intaha, ya selesailah. Ya, hakop ini juga singkatan. Ya, qaluhu yakni az-zakar, ya maksudnya buat orang laki-laki. Ya, jadi
Itu termasuk aurat orang laki-laki seperti itu. Innama fassarahu bizalika, hanya saja pengarang kitab mentafsirkan itu liyadkhulas sabi, supaya masuk anak-anak. Anak-anak kalau laki-laki ya sama auratnya, mabainas surah warukbah. Izir rajulu az-zakaru al-balighu min bani Adam. Karena anak-anak juga termasuk laki-laki yang memang dia ya udah balik sama, ya itu dia keturunan Bani Adam. Jadi pal muradu bir rajuli, maka yang maksud dengan rajul fi kalamil mati maqabalal mar'ah, yaitu lawan daripada perempuan. Tuh, jadi kalau disebut rajul mau anak-anak, mau orang dewasa, orang tua, ya udah rajul namanya. Nah, kebalikannya perempuan. Nah, kalau perempuan lain lagi nanti auratnya. Seperti itu. Qauluhu yakni man fi harikun. Ya, yang dimaksud man fi harikun ni wal amah. Amah itu artinya budak perempuan. Budak perempuan itu ya auratnya sama dengan orang laki-laki. Itu ada budak nih Pak. Ya, walaupun dia itu jenis kelaminnya perempuan. Kalau budak itu nanti auratnya sama dengan orang laki-laki. Mabainas surah warukbah. Di dalam sholat ya begitu. Makanya sekarang udah nggak ada budak. Ya budak perempuan udah nggak ada, budak laki juga udah nggak ada. Nah itu kalau dalam masalah aurat untuk budak perempuan sama disamakan dengan orang laki-laki. Yaitu mabainas surah warukbah. Oh, kalau non muslim, kalau orang perempuannya sama seperti orang perempuan muslim, ya sama. Nah kalau orang laki, ya mabainas surah warukbah. Tapi kalau orang kafir, kita juga di hadapan orang kafir sama begitu, aurat kita sama. Orang perempuan di hadapan orang kafir juga sama auratnya, sama dengan bukan orang kafir. Kecuali budak. Kalau budak karena memang posisinya dia lebih rendah, ya sehingga walaupun dia perempuan auratnya mabainas surah warukbah, seperti itu. Innama fassarahu syarihu bizalika, hanya saja pengarang kitab ini pensyarahnya menjelaskan hal itu liyasmalal muba'adata wal mudabbarata wal mukatabata wa umal walad, supaya masuk jenis-jenis daripada ya budak. Ada budak muba'adoh, ada budak mudabbaroh, ada budak mukatabah, ada juga ummul walad. Nah itu nanti kalau kita ya baca di babul abad dan amah itu ada. Walaupun ya status budak itu udah nggak ada, tapi hukumnya masih ada. Hukumnya tetap di kitab-kitab fikih ada, karena memang di Al-Quran ya masih dijelaskan. Ya seperti itu. Ya sehingga walaupun status orang yang budak itu sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap tidak dinasah, tidak dihapus, tetap ada. Nah saya kira sampai sini, nanti baru mabainas surati warukbati. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak, Saudara, sebelum kita membaca doa, ya kita baca suratul Fatihah. Ya sehubungan ada dari jamaah kita yang kurang sehat ya. Iya, keluarga dari Bapak Haji John ya yang dalam keadaan kurang sehat, yaitu Ibu Hajah Nasmen Harwati binti Nasar ya gitu. Kemudian Indra Gus Mardi bin Nasar. Ya kita doakan Bapak Saudara ya keluarga dari Bapak Haji John ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan kita baca suratul Fatihah ya Allah angkat penyakitnya. Ya mudah-mudahan Allah sehatkan kembali ya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Al-Fatihah biniyatis sihah wassalamah ya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana washfi mardana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana